anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat menyesal menitipkan anak di sana dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Dua kasus, dua kota dalam waktu yang hampir bersamaan. Tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru berubah menjadi ruang penuh luka. Di Yogyakarta dan Banda Aceh, terkuak dugaan kekerasan di daycare yang menyisakan trauma mendalam bagi bayi dan balita yang tak berdaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Karena tangis yang tak terdengar oleh orang tua, luka yang tak selalu terlihat oleh mata, akhirnya tampak. Kami dapat report foto punggung anak saya itu ada goresan, kemudian bibirnya ada luka. Nah, dia menginfokan bahwa Bun ini luka dari rumah ya, ibu yang lain yang menitipkan sana, lukanya sama, di tempat yang sama, ada kesamaan luka yang berarti ini ada luka karena sudah pas di sana. Di Yogyakarta, sebuah daycare yang tampak biasa menyimpan kisah pilu. Puluhan anak diduga menjadi korban kekerasan bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. 53 anak mengalami kekerasan dengan dugaan aktivitas yang tak wajar yang dilakukan pengasuh. Dalam proses tersebut, petugas menemukan adanya dugaan perlakuan tidak layak terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan di tempat tersebut. Sejumlah pihak diduga terlibat, baik dari unsur pengelola maupun pengasuh, telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, serta telah dilakukan penahanan. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari mantan karyawan yang tak tahan melihat dugaan kekerasan tersebut. Polisi pun bertindak. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemilik yayasan, pengurus, dan pengasuh. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Ardian menyebut, para pengasuh setiap pagi diperintahkan oleh kepala sekolah dan ketua yayasan untuk memperlakukan anak-anak dengan tidak wajar di dalam kamar sempit. Dari hasil penyidikan dan visum, para korban mengalami luka di pergelangan tangan akibat bekas ikatan. Itu rata-rata lukanya di pergelangan, artinya itu mungkin luka dari tali yang kencang gitu ya, kencang. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, bukan? Benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Yogyakarta menyiapkan 3 pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada orang tua korban dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Langkah ini diambil guna memastikan proses hukum berjalan tuntas dan memberikan keadilan bagi korban. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maesti Wijayanti menggambarkan kondisi korban pasca terbongkarnya kekerasan di daycare Little Aresya. Selain mengalami kekerasan fisik dan psikologis, orang tua juga menyebut banyak di antara anak mereka yang kini mengalami gangguan kesehatan. Dan memang ketika kita bertemu, semuanya bercerita, semuanya menangis bercerita bahwa putra-putrinya mendapatkan perlakuan yang kemudian menyebabkan kondisi anak-anak kita, anak-anak beliau-beliau, putra-putri semua itu banyak yang menderita beberapa penyakit yang mereka tidak menduga sebelumnya bahwa itu diduga berasal dari tempat penitipan anak-anak kita. Jadi ada yang bronkitis, kemudian ada yang gatal-gatal, kemudian juga ada traumatis terhadap sesuatu dan lain halnya yang itu membuat memang para orang tua merasa sangat
menyesal menitipkan anak di sana dan juga tentu saja merasa bersalahnya sangat besar. Perasaan bersalah kepada anak-anak tersebut sangat besar. Sementara mereka memang sangat membutuhkan tempat penitipan anak ini karena kedua-duanya bekerja. Nah, tentu hal ini juga menimbulkan traumatis juga pada para orang tua, bagaimana mereka bisa menentukan tempat penitipan anak yang terbaik. Pilu di hati belum hilang, namun video kekerasan lainnya yang juga terjadi di daycare muncul ke permukaan. Kali ini kasusnya terjadi di Banda Aceh. Seorang anak terus menangis saat disuapi makan. Pelaku tampak beberapa kali menganiaya korban dan melakukan tindakan kekerasan lainnya. Sementara pengasuh lain hanya menonton. Usai kasus ini bergulir, polisi menangkap pelaku dan menetapkan 3 tersangka. Di mana saat ini kita sudah menetapkan 3 orang tersangka daripada penganiayaan terhadap anak, di mana keterangan daripada tersangka yaitu adalah kesal di mana anak tersebut tidak menurut saat akan diberikan makan. Dan hasil dari penyidikan, lagi-lagi, baik daycare di Banda Aceh maupun di Yogyakarta tidak memiliki izin operasional. Pemerintah kota pun langsung menyegel dan menutup permanen daycare tersebut dan berjanji akan meningkatkan pengawasan untuk daycare lain agar kasus ini tak lagi terjadi. Datang kemari untuk kita melakukan penyegelan secara permanen karena memang sudah terbukti ada kesalahan-kesalahan setelah dilakukan penyelidikan. Men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. 2 kasus, 2 kota, namun polanya serupa. Kurangnya pengawasan, lemahnya regulasi, dan kelalaian yang berujung pada kekerasan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengelola daycare? Apakah pengasuh atau negara yang belum maksimal mengawasi? Dan yang paling penting, apa yang harus dibenahi agar anak-anak tak lagi menjadi korban? Anak-anak ini masih di bawah 2 tahun gitu ya. Tentu saja mungkin core memorinya belum terlalu menetap gitu ya dalam ingatan jangka panjangnya. Tapi yang namanya trauma itu tidak tergantung oleh kemampuan kognitif gitu ya. Walaupun si anak ini belum memahami apa yang terjadi, tapi dia merasakan ada perlakuan yang tidak nyaman di badannya dia gitu ya. Jadi badannya dia, sensorinya dia yang merekam rasa tidak nyaman itu. Jadi ini sebenarnya memang kalau ditanya apa yang perlu diperbaiki, yes, orang tuanya lebih jeli untuk mengamati tanda-tanda. Tapi orang tua juga perlu disupport oleh sistemnya gitu ya. Oleh si daycare atau sekolah ini, seperti yang saya dengar kan daycare yang sekarang berkasus ini juga tidak ada izinnya gitu kan. Sehingga tidak ada pengawasan secara berkala dari katakanlah Pemkot gitu yang sidak sekali-sekali. Terus juga sistem dari pengawasan si daycare ini sendiri gitu ya. Karena gini, ada kemarin bilang ya pilih daycare-nya ada CCTV-nya dong gitu ya. Yang orang tuanya bisa trial dan sebagainya. Tapi kebanyakan daycare-daycare seperti itu juga harganya lebih mahal gitu ya. Nah ini kan balik lagi ke kemampuan orang tuanya. Nah kasihan kalau orang tuanya yang memang punya keterbatasan tapi membutuhkan daycare ini karena mereka harus bekerja. Nah ini mesti gimana gitu. Pilihannya jadi sangat terbatas. Nah sistemnya perlu diperbaiki dan mungkin dari segi perizinannya ya. Jadi perizinannya tidak hanya mungkin izin tempat atau izin buka usaha saja, tapi mungkin dilihat kapasitas para pengasuhnya seperti apa gitu. Ini bukan sekadar kasus, ini adalah peringatan keras bahwa perlindungan terhadap anak tak boleh lagi diabaikan. Tim Liputan Kompas TV. Hadiri May Day, Presiden Prabowo Subianto buka dan lempar baju di depan para buruh. Saat lagi kami kembali dengan informasinya bersama Tifal Solesa. Diabetes seringkali